3 sampai ayatnya yang ke-5. Sama kita baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anak. Saudara, kita melihat dalam pasal yang ke-18 disinggung tentang haknya imam dan Lewi, ya saudara. Bagaimana ada sesuatu yang istimewa sebetulnya yang Tuhan berikan kepada pelayan-pelayan ini, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini juga yang Tuhan sediakan buat setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada amin saudara, ya. Ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang istimewa, ya. Saya tidak bicara gembala, tetapi kita bicara tentang bagaimana ini orang-orang Lewi, ya saudara, pelayan-pelayan di dalam rumah Tuhan pada keseluruhannya. Bahwa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan yang dikatakan yang melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian di dalam rumah Tuhan, saudara, maka apa yang dikatakan dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat itu Allah sediakan, saudara. Dan saya percaya ini juga Tuhan sediakan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Itulah sebabnya saya sangat percaya, saya masih percaya kita tidak sia-sia melayani Tuhan. Ada amin saudara. Kita tidak pernah sia-sia melakukan sesuatu buat Tuhan. Ada banyak kali kita berkata dan berpikir mungkin itu sesuatu yang sia-sia, kayaknya nggak ada yang lihat, penghargaan, ucapan terima kasih dan lain sebagainya, enggak. Tetapi saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan kita, pemilik daripada pelayanan itu, yaitu Tuhan sendiri. Dia melihat setiap jerih payah kita. Ada amin saudara. Saya tahu saudara bahwa saya di atas saya ada satu pribadi yang melihat setiap pelayanan saya. Itulah saudara satu hal juga yang harus saya dan saudara lakukan, adalah bagaimana kita begitu memaksimalkan apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Itu juga yang harusnya menjadi sebuah peringatan buat kita, bahwa kita bukan bicara tentang melayani manusia, bukan bicara tentang berhadapan dengan manusia. Betul yang kita hadapi manusia, tetapi pemilik daripada pelayanan ini sendiri adalah Tuhan sendiri, saudaraku. Dia adalah pemiliknya, dan dia yang melihat dan menilai setiap pelayanan saya, berkenankah atau tidak, bermutukah atau tidak pelayanan saya. Ini sudah. Itulah sebabnya ini yang satu sisi kita melihat bagaimana ada berkat Tuhan di dalam setiap pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi sisi yang lain juga bicara tentang bagaimana ada satu pribadi yang memantau, ada satu pribadi yang melihat, saudara, seperti apa sih kualitas pelayanan kita, bagaimana dengan pelayanan kita. Ini yang harusnya menjadi ingatan buat saya dan sehingga ketika kita melayani, ketika kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, kita tidak bermain-main dengan pelayanan. Ketika kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, kita tidak asal-asalan di dalam melayani. Karena sekali lagi saudara, pemilik pekerjaan itu bukan saya. Saya bukan penguasa atas pelayanan ini, tetapi Dia yang pemiliknya. Dia adalah pemilik tunggal daripada seluruh pelayanannya, dan kita adalah pelayan-pelayan itu sendiri. Satu sisi saya katakan tadi ada berkat, betul. Tetapi berkat itu saya percaya, ya saudara, berkat yang terbaik itu Allah sediakan. Saya sungguh percaya. Tetapi itu terjadi atau tidak, maaf, itu kembali lagi pada bagaimana cara kita melayani Tuhan. Bagaimana dan seperti apa kita mengerjakan pelayanan itu. Seperti apa kualitas di dalam kantor, di dalam pekerjaan sekuler saja saudara, ya.
Ada yang namanya penilaian-penilaian seperti itu, tentang kerajinan, tentang tanggung jawab, tentang banyak hal. Dan saya percaya juga dalam pelayanan, kalau saya menilai saudara apa untungnya juga nggak ada. Ya, nggak ada keuntungan yang saudara dapat. Itulah sebabnya saya cuma mau bilang, Tuhan yang menilai setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mau bilang, ayo kita memaksimalkan apa yang kita bisa buat untuk Tuhan. Ayo kita memaksimalkan ketika Tuhan mempercayakan ini dan itu sama saya dan saudara. Sekali lagi, menjadi sesuatu yang berarti itu bukan tentang kehadiran kita menjadi sesuatu yang berarti atau tidak. Itu bukan tentang besar atau kecilnya pelayanan kita. Kadang kalau kita dikasih besar tanggung jawabnya, posisinya tinggi, maka kayaknya tuh, aduh, memang ini sesuatu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita dipercayakan hanya yang kecil-kecil saja, kayaknya salah-salah jadi. Dan tolong kita saudara, besar kecilnya bukan tentang besar dan kecilnya pelayanan, tanggung jawab, tapi bagaimana hati kita mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab atau tidak, dengan kesungguhan hati atau tidak. Saya mungkin dipercayakan yang besar sama Tuhan, jadi gembala, jadi apa, tapi kalau saya mengerjakannya dengan asal-asalan, nggak ada arti. Saya melakukannya enggak dengan hati. Saya melakukannya dengan keuntungan, mencari keuntungan. Tapi ketika saudara dipercayakan sesuatu yang kecil, tapi saudara mengerjakan dengan hati yang besar dan tanggung jawab besar, maka itu menjadi sebuah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bukan tentang besar dan kecilnya. Kadang-kala kita pengen yang besar-besar, kita pengen sesuatu yang kelihatan sama orang, bukan cuma dilihat sama 10 orang, tapi kalau boleh dilihat sama 100 orang, kalau boleh dilihat sama 1000 orang, kalau bisa dilihat sama 10.000 orang. Bagus, apa-apa bagus. Karena Tuhan juga maunya kita seperti itu, ya saudara. Terang yang jadi terang yang besar. Tapi kalau kita tidak melakukannya dengan hati, maka nggak maksimal pelayanan kita. Saya percaya janji ini berlaku, tetapi janji ini diberikan kepada mereka yang apa, saudara? Bukan hanya sekedar Lewi, tetapi Lewi yang sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguhan, dengan sebuah tanggung jawab, dengan sebuah apa ya namanya, dengan sebuah cinta. Bukan hanya sebuah kewajiban, bukan hanya sekedar rutinitas. Kadang-kala kita terpaku, terpenjara sama yang namanya rutinitas. Memang sudah itu, tiap minggu ya begitu, tiap ini ya begitu. Saya tiap hari ya mesti doa pagi, mesti melayani. Jangan biarkan kita terpenjara pelayanan kita hanya karena sebuah rutinitas. Nah, udah kayak gitu. Nggak ada lagi sebuah kerinduan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya juga kadang-kala jadi kayak rutinitas pelayanan, maaf saudara. Tapi saya harus berjuang supaya pelayanan saya itu menjadi sesuatu yang punya rasa di hadapan Tuhan. Karena kalau pelayanan saya cuma hanya sebuah rutinitas, boleh, bisa saya menyajikan sesuatu, tapi hambar. Bagus dengan wadah yang bagus mungkin, dengan apa namanya, dengan itu yang bagus, pepak gitu sudah. Tapi apa artinya? Kenapa? Karena hati saya sendiri hambar dalam melayani Tuhan. Hati saya sendiri udah gak punya rasa. Pelayanan jadi sebuah rutinitas. Pokoknya pagi ya, berdiri, selesai, sudah selesai. Apa
Apa artinya kalau pelayanan kita ketika kita sampaikan sesuatu ya menjadi seperti sebuah sajian buat Tuhan, tapi ketika Tuhan rasa hambar rasanya, nggak ada rasa asinnya kagak ada, manisnya kagak ada, gurihnya kagak ada. Kenapa bisa seperti itu pelayanan saya? Kenapa bisa seperti itu pelayanan saudara? Karena kita terjebak sama yang namanya rutinitas. Asal melayani, asal bertugas, asal berdiri, asal tampil, asal sebenarnya, asal. Tolong ya saudara, ya. Saya juga tidak mau jadi pelayan Tuhan yang seperti ini. Saya juga harus berjuang supaya pelayanan saya ini menjadi sebuah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara. Biarlah pelayanan kita menjadi sebuah pelayanan yang berbau harum. Ya, saudara, sederhana, saudara, sederhana. Masakan yang kita bisa buat cuma sederhana. Enggak kayak orang lain. Komplit gitu, enggak. Mungkin kita hanya sesuatu, kita bisa menghidangkan sesuatu yang sederhana. Bukan tentang sederhananya, tapi tentang rasa. Tentang rasa. Tuhan bisa ngerasa. Saudara, rasa itu apa sih saudara? Rasa itu yang saya tahu, saya nggak ngerti masak ya saudara. Saya nggak tahu masak sama sekali. Pengen bisa masak, tapi nggak pernah bisa masak. Ya. Rasa itu apa? Rasa tuh yang saya tahu, mama saya dulu kalau saya melihat mama masak, kakak saya Esther masak, dia harus cicipin. Dia harus cicipin. Dia nggak asal buat garam, enggak. Tapi dia sendiri harus bisa cicipin. Dia harus cek betul-betul enak enggak, betul-betul sedap enggak. Dia nggak akan begini, kecap semua dimasukin semua. Sampai apa? Sampai semuanya nggak bisa dinikmati. Bagaimana masakan itu harus bisa dinikmati? Dia harus cicipin dulu. Artinya apa? Dia mesti cek dulu. Dia mesti kontrol. Benar nggak ini bisa? Benar nggak ini nikmat? Benar nggak ini sedap? Tolong kita sudah. Itu tandanya saya mau bilang nggak asal-asalan. Ya, asal potong, asal taruh, asal tambah. Tapi nggak tahu. Bisa dirasa ya, beliau. Bisa dinikmati, aduh kita kayak beliau. Orang yang namanya makanan tuh saudara, ya masak tuh ibu-ibu yang saya tahu seperti itu. Dia cek lagi. Kalau ada yang kurang, dia tambah. Betul? Ya. Kalau ada yang kurang, dia tambah. Ini cara penyajian yang benar. Dan kita sedang pelayanan itu, kita sedang menyajikan sesuatu buat Tuhan. Ada amin saudara. Kita mesti cek ulang. Udah enak belum? Udah sedap belum? Sudah pantas belum? Kira-kira yang menikmati sajian saya, makanan saya, itu bisa menikmati enggak? Kita nggak bisa bilang harus makan baik. Kepedasannya belum kita. Tolong kita ya saudara, supaya, karena yang menikmati sajian kita itu bukan kita. Yang menikmati sajian pelayanan kita itu adalah Tuhan. Ada amin saudara. Yang menikmati sajian waktu saya melayani Tuhan itu seperti sebuah sajian. Siapa yang menikmati? Nggak boleh saya. Makanya saya nggak boleh melayani atas selera saya. Tapi saya harus melayani supaya Tuhan bisa menikmati.
sajian yang saya sampaikan, yang saya beri. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, kita melihat ayat 20, Saudara, sampai ayat yang ke-22. Ayat 20 sampai 22, Saudara. 1, 2, 3. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan, nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ini jelas sekali. Ini nggak susah untuk membedakan sebetulnya. Ya, ini nggak susah membedakan. Ya, karena dari zaman ke zaman ada orang yang tampil seperti ini. Dan kita tidak boleh juga langsung menolak, tetapi kita juga tidak boleh langsung menerima, saudara, pernyataan dari seorang yang berkata saya adalah nabi. Saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan saudara, pokoknya nggak boleh dengar, ya, tolak semuanya. Enggak, salah saya. Dengar boleh, tetapi apa? Kemudian pembuktian. Kapan itu dibuktikan? Bagaimana itu dibuktikan? Alkitab yang mengatakan, ya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi saudara, pembuktiannya di apa? Ya, bahwa ini benar-benar perkataan Tuhan, pesan Tuhan atau bukan, gampang. Gampang. Dari apa, saudara? Apakah perkataan itu terbukti atau tidak? Nggak susah, kan? Nggak susah. Perkataan yang disampaikannya terbukti atau tidak? Terjadi atau tidak? Kalau dia bilang A itu muncul atau tidak? Kalau dia bilang B, C, perkataan itu terjadi, B sama C-nya itu muncul, terjadi atau tidak? Kalau bukan katanya, maka dia bukan seorang nabi. Makanya, saudara, kami nggak boleh lancang, kami nggak boleh teledor. Kami nggak boleh latah menyampaikan bahwa ini suara Tuhan. Lain hal kalau ini firman Tuhan, ya saudara. Tapi ada pesan-pesan khusus kah? Ada bagaimanakah? Ini saudara. Dan ini mudah. Karena hari-hari ini, ya saudara, gereja Tuhan juga sedang dibingungkan dengan kehadiran pribadi-pribadi yang seperti ini. Pribadi-pribadi yang mencengangkan, yang... Maka saya tidak bilang, oh saudara nggak boleh dengar. Boleh dengar. Tapi kemudian ketika saudara mendengar, saudara mencek lagi, membuktikan lagi, dan itu tidak salah loh. Itu bukan menghakimi, itu bukan lagi muji, bukan muji yang bagaimana, tapi memang itulah seperti itu yang Tuhan perintahkan sama saya. Dan sama halnya berlaku juga antara saudara dengan saya. Sama. Saudara juga nggak boleh mentah-mentah telan makan. Kalau itu menjadi sebuah pesan
pesan seperti pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, maaf saudara, saya harus ingatkan sama Bapak Saudara, jangan telan mentah-mentah. Saudara harus cek lagi, saudara harus uji lagi apakah perkataan saya, pesan yang saya katakan ini dari Tuhan itu terjadi atau tidak. Ini berlaku untuk semua. Saya tidak bilang bahwa itu berlaku buat orang-orang yang di luar, saudara terhadap orang hamba-hamba Tuhan yang di luar, tapi itu juga berlaku kepada saya dan dengan saudara, ya, dan kita jemaat dengan gembala. Harus dicek lagi, harus diuji lagi, saudara. Itulah sebabnya saya katakan saya harus berhati-hati dalam menyampaikan yang disebut dengan penyataan-penyataan Tuhan ini. Saya nggak boleh asal-asalan, apalagi hanya karena sesuatu hal yang sedang bergejolak, karena seringkali itu hasil dari sebuah gejolak dalam hati saya, lalu kemudian itu disampaikan. Nggak bisa, bergejolak ini banyak hal. Apakah itu orang lagi marah, apakah orang lagi berbunga-bunga, apakah orang lagi pengen balas kebaikannya orang, ya macam-macam. Kalau saya lagi baik sama orang, maka saya akan bilang begini, nanti ya terjadi sesuatu sama kamu. Nggak bisa juga. Tapi pas saya lagi marah, saya lagi kesel, saya lagi nggak suka sama orang ini, awas, hati-hati ya. Bulan depan ada kodok, ya. Nggak bisa saudara. Itu gejolak hati yang ada, yang dimana itu landasannya. Nggak boleh, saya nggak boleh, dan saya harus berhati-hati karena ini seringkali juga menjadi sebuah pergumulan loh saudara. Ini yang saudara harus ngerti. Tapi kembali lagi, ketika sayanya gagal mengatasi, ya saudara, ketika saya gagal mengatasi gejolak yang ada di hati saya, ya saudara, lalu kemudian saya mengatasnamakan Tuhan atas sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kembali kepada apa? Filternya di mana? Ketika saya gagal memfilter, ya saudara, karena ini gejolak begitu luar biasa dan saya gagal mengatasinya, maka filter selanjutnya di mana? Di Bapak Ibu Saudara jemaat. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bukan dengan cara pro-proan. Oh iya, Pak Gem mah bener, pokoknya Pak Gem mah selalu bener. Yang satu beli Pak Gem juga lagi salah. Bukan tentang yang kayak gitunya. Tapi lewat apa saudara? Dicek kebenarannya dengan terjadi atau tidak perkataan itu. Gampang kan saudara? Nanti ya saudara. Jadi makanya di sini ketika pun seorang hamba Tuhan atau saya salah di dalam menyampaikan pesan, saya mengatakan bahwa ini dari Tuhan, tapi kemudian kembali lagi pada apa? Nggak salah, bukan saudara menolak, tapi saudara mencek ulang. Saudara akan membuktikan dengan apa? Dilihat dengan waktu, terjadi atau tidak. Saudara nggak bisa bilang begini, oh laikan mah Pak Gem benar-benar terus, Pak Gem benar-benar terus. Nggak bisa jadi sebuah ukuran juga saudara, ngerti ya saudara? Saya mau ini jadi sebuah standar. Saya mau ajar saudara dengan cara yang benar. Saudara jangan, karena gini saudara, bisa karena gini, kehidupan rohani itu kadangkala naik turun. Dan untuk saya menunjukkan bahwa saya tuh tetap dipakai Tuhan. Ini saya kasih contoh ya, saudara. Untuk saya menunjukkan saya tetap dipakai Tuhan, ada urapan Tuhan. Lalu saya paksakan diri ketika pun Tuhan tidak berfirman, saya bilang Tuhan berfirman seperti ini, saudara. Ada pesan Tuhan di 2021. Itulah sebabnya kita harus jaga tuh saudara, ritme pengurapan itu, ritme iman kita masih stabil. Dan sekali lagi, saudara nggak bisa bilang begini, oh kalau lagi kan sih benar aja Pak Gem hari ngomong benar. Iya benar.
Tetapi setiap kali ada pernyataan, setiap kali itu pembuktiannya, pengujiannya itu harus terjadi. Nggak bisa kita pakai pembuktiannya waktu pembuktian yang lalu. Ini supaya fair, saudara. Ini supaya fair. Ya, saya mau saudara jadi jemaat Tuhan yang dewasa dalam iman. Amin. Amin, saudara. Ya, saya mau saudara jadi punya kedewasaan di dalam iman. Bukan juga menolak mentah-mentah, segala sesuatu ditolak jadi orang yang apa itu namanya, istilahnya apa sih? Ya, semuanya nggak percaya, semuanya nggak percaya, semuanya nggak percaya. Enggak. Atau mungkin semuanya percaya, semuanya percaya. Kalau sama orang ini, oh semuanya percaya semuanya. Ya. Kalaupun saudara kagum, saudara mengidolakan saya, saudara ini sama saya, ya. Tapi jangan, nggak boleh. Itu tidak benar, cara yang tidak benar. Saya ini gembala, saya sampaikan ini sama Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya mau saudara ini bertumbuh dalam iman secara benar, sehat. Ada amin, saudara? Saudara punya iman yang sehat. Saudara punya iman yang tidak bergantung sama manusia. Saudara punya hikmat dari Tuhan sendiri. Saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan maaf, iblis bisa pakai siapa saja untuk menyesatkan kita. Kalau saya tidak hati-hati, saudara, kalau saya tidak berhati-hati, saya tidak jaga iman saya, bisa jadi iblis pakai saya untuk menyesatkan saudara. Maaf, kita berdoa supaya saya tetap eling, tetap sadar. Ya, saya juga berdoa supaya saya tetap sadar, tetap menyampaikan sesuatu yang benar, yang hanya dari Tuhan. Tapi kan, ya maaf ya saudara, ya semoga itu dijauhkan dari saya. Tapi kalau sampai itu terjadi, saudara sudah menjadi anak Tuhan yang punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Roh yang bisa membedakan. Bukan roh yang diombang-ambingkan, nanti pengajarannya ke kiri, ikut ke kiri. Nanti pas saya lagi edannya ke kanan, edannya ke kanan. Aduh, kelas. Jemaat yang kayak ini kasihan. Nanti pas saya lagi kebawa sama angin pengajaran apa, hati-hati, hati-hati. Saudara berdoa buat saya, ya, saudara berdoa. Saya itu butuh didoain, saudara. Supaya saya itu jadi hamba Tuhan yang kuat, jadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, hamba Tuhan yang ada hikmat Tuhan, hamba Tuhan yang bisa nangkep pesan Tuhan secara benar, hamba Tuhan yang menyampaikan hanya pesannya Tuhan, bukan tentang apa yang ada di hati saya gejolak. Hamba Tuhan itu bukan seniman. Hamba Tuhan itu bukan seniman, beda. Hamba Tuhan itu bukan seniman. Saudara tahu, kalau seniman, ya, saudara tahu saya suka lukisan, ya, saudara. Seniman, saudara, seniman, apalagi pelukis, dia mengekspresikan sesuatu yang ada di kanvas itu berdasarkan hanya satu. Apa itu? Apa yang ada di sini? Seniman akan bilang begini, ini apa ya Pak? Itu apa yang ada di hati saya? Saya nggak ngerti Pak. Oh ya, saya nggak mau tahu. Kamu ngerti atau enggak, saya nggak mau tahu. Kamu suka atau enggak, saya juga nggak mau tahu. Yang penting saya sudah menyampaikan ekspresi di hati saya. Pikiran-pikiran saya sudah saya ekspresikan di kanvas itu. Kamu suka, kamu beli. Kamu nggak suka, kamu nggak mau lihat, kamu nggak beli, nggak ada urusan. Itu seniman. Aneh, sudah. Tapi saya bukan seniman. Hamba Tuhan itu bukan seniman. Yang dimana ekspresinya saya yang diluapkan. Bukan. Pikirannya saya yang diluapkan. Kalau saya lagi mikir ini, itu yang diluapkan. Saya bukan seniman. Hamba Tuhan itu bukan seniman. Dan nggak boleh, nggak boleh pakai cara seniman. Karena pikirannya hamba Tuhan itu harusnya pikirannya Allah. Ada amin, saudara. Hatinya hamba Tuhan itu yang tercetus adalah hatinya Allah.
bukan hati. Seniman kayak gitu, sudah. Dia lagi pengen ini digambarinya aneh-aneh dengan cara ini atau begini, dengan gayanya dia juga. Udah pikirannya dia dengan gayanya dia, waduh jadi aneh-aneh. Makanya kalau udah lukisannya abstrak gitu ya saudara, waduh sudah mau mikir dari, ada orang bilang dulu begini, dilihatnya dari sini, beli kata mau geding sudah sok baik, ya. Dilihatnya dari bawah sok baik, jauh tiarap ya sudah nggak akan ngerti. Kenapa? Karena memang itu cara berpikirnya dia ngerasanya garis ini apa, dia berpikir ini warna ini yang jatuh nih apa, ajarin dia. Itu seniman. Hamba Tuhan nggak boleh. Hamba Tuhan nggak, itu yang namanya pakarat dewek. Seniman boleh, tapi hamba Tuhan nggak boleh pakarat dewek. Saudara yang jadi pelayan Tuhan, pemberita firman juga nggak boleh pakarat dewek. Saya juga sama. Ini buat kita semua nih, saudara. Nggak boleh hasil sebuah cetusan hati. Pas hatinya kita lagi ya itu yang disampaikan. Hatinya Tuhan yang harus disampaikan. Amin, saudara. Nah itu nggak gampang, ngerti nggak? Nggak gampang. Kalau seniman, makanya dia kadang-kala juga apa? Kadang-kala nggak usah pakai kuas, asal buat dia seperti itu ungkapannya. Ya sudah. Sekali lagi, orang yang lihat nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi hamba Tuhan nggak boleh. Kita harus menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kita, dia sedang menyampaikan sesuatu yang penting supaya engkau menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dewasa dalam iman. Yang seperti firman Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Sampai hari ini saya berusaha untuk mengajarkan, menyampaikan sesuatu yang hanya dari Tuhan, yang enggak ikut-ikutan tren. Saya nggak mau. Dan tolong kita ya saudara, supaya kita juga bisa bertumbuh gitu. Supaya kita juga dewasa dalam iman. Kita enggak yang kini mentang-mentang cara penyampaiannya hebat, maka kita kadang-kala suka ditipu dengan segala macam hal. Saya tidak bilang saudara cuma boleh dengar firmannya saya, khotbahnya saya, enggak, saudara, sungguh. Sama halnya saya bilang, saudara harus berhati-hati sama saya. Saudara harus lihat lagi setiap kali saya berdiri menyampaikan firman, bener nggak? Sesuai nggak sama firman? Apalagi kalau saya sampai bernubuat gitu, bener nggak ini dinyatakan? Kalau untuk saya saja saya berani bilang begitu, ya saya juga harus bilang sama yang lain juga, saudara harus hati-hati. Saudara bisa lihat hidup saya kan, sudah gampang ngeceknya, kekurangan saya sudah bisa gampang, walaupun banyak hal juga yang sudah nggak tahu. Ya kalau untuk saya saja seperti itu, apalagi sama orang lain, banyak saudara yang nggak tahu. Ya cuma mau supaya iman kita ini sudah terus bertumbuh sampai pada kesempurnaannya. Ada amin saudara, sampai pada puncaknya. Kita nggak mandek, kita nggak jadi mau belok, kita nggak jadi karena ada sesuatu jadi bantet kita, jadi bonsai. Iman kita tuh terus kuat, gitu, bertumbuh ke atas, tapi juga berakar ke bawah. Sehingga ketika pun ada angin kencang, angin hebat, cobaan, ujian datang dalam hidup saudara, saudara akan tetap berdiri tegak. Ada amin saudara. Mungkin saja angin itu merontokkan daun-daun yang ada. Mungkin saja angin itu merontokkan buah-buah yang ada. Mungkin saja angin itu sudah mematahkan banyak ranting, bahkan dahan-dahan yang ada. Mungkin saja.
Tapi jangan sampai pohon itu tumbang. Selama pohon itu nggak tumbang, dia akan memunculkan dahan-dahan baru. Ada amin, saudara? Selama pohon itu tidak tumbang, maka dia bisa menghasilkan ranting-ranting daun-daun yang baru. Dan kalau dia tetap berdiri, dari ranting-ranting itu akan mengeluarkan buah-buah yang baru. Ada amin, saudara? Tak kuat di dalam. Mari kita menyembah.